tetapi fokus pada amalan-amalan sosial juga. Ya. Bahkan puasa itu sendiri adalah sebuah ibadah yang kalau kita pahami, mencoba untuk mendidik diri kita menjadi pribadi-pribadi yang punya sensitivitas sosial. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sulit untuk menemukan makanan sehari-hari. Ya. Jangankan berpikir 4 sehat 5 sempurna, ada makanan aja belum tentu. Kita juga di dalam bulan suci Ramadan, ada ibadah namanya zakatul fitr, di mana itu merupakan ibadah sosial. Kita memberikan sebagian dari harta kita kepada mustahik, fakir dan miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk di bulan Ramadan, maka yang namanya kedermawanan beliau itu meningkat begitu dahsyat. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan saat beliau bertemu dengan Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Di saat itu kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Ya, kita paham bersama angin berhembus. Ya, kita paham bersama angin berhembus itu nggak pakai mikir-mikir, nggak pakai ngerem, ya. Berhembus. Ya, kita paham bersama angin berhembus itu nggak pakai mikir-mikir, nggak pakai ngerem, ya. Udah lempeng aja. Mungkin kalau ada kesempatan, udah lempeng aja. Mungkin kalau ada kesempatan untuk bersedekah, ya, bersedekah, berinfak, untuk bersedekah, ya, bersedekah, berinfak, tangan itu langsung, ya, nggak pakai dipikir-pikir. Ya. Bagaimana dengan para sahabat? Ya. Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya, afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan dari Anas bin Malik. Sehingga para sahabat yang telah mendengar, yang telah memahami hakikat dari Ramadan ini juga berlomba-lomba memanfaatkan bulan suci Ramadan dalam bersedekah. Dan hasilnya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kita lihat dua sahabat yang selalu bersaing. Ya. Kalau kita hari-hari gini lihat Messi sama Ronaldo bersaing jadi pemain terbaik gitu ya. Ya mungkin itu urusan bola gitu. Tapi di zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat yang gak mau kalah satu dengan yang lain. Kita lihat kisah persaingan sahabat-sahabat top di zaman itu. Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Zaid bin Aslam meriwayatkan kisah dari ayahnya. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Kebetulan ketika itu aku sedang ada harta. Lagi banyak ini hartanya Umar bin Khattab. Aku bergumam, hari ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Pede banget ini Umar. Ya. Wah, tahun ini Ballon d'Or-nya saya. Ya. Ketika itu apa yang dilakukan oleh Umar? Aku sedekahkan setengah hartaku. Jadi kalau Pak Karman ini punya uang 1 miliar, ya, amin. Disedekahkan setengahnya, berapa tuh? 500 juta. Ini Umar bin Khattab
setengah hartanya disedekahkan. Dan ditanya oleh Rasulullah, disedekahkan. Dan ditanya oleh Rasulullah, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dan Umar menjawab, sejumlah yang saya sedekahkan ini ya Rasulullah. Artinya yang disedekahkan dengan yang ditinggal untuk keluarganya adalah sama besarnya. Artinya setengah dari ditinggal untuk keluarganya adalah sama besarnya. Artinya setengah dari ditinggal untuk keluarganya adalah sama besarnya. Artinya setengah dari hartanya disedekahkan. Ini udah pede banget ini Umar nih. Gue udah setengah nih. Ini udah pede banget ini Umar nih. Gue udah setengah nih ya. Nggak kalah lah. Nggak kalah lah. Nggak kalah lah.